Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang laporan audit. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian laporan audit. Yang kedua, fungsi laporan audit. Yang ketiga, tahapan dalam pembuatan laporan audit. Yang keempat, jenis-jenis laporan audit. Dan yang kelima, keuntungan menggunakan laporan audit dan batasan laporan audit. 1. Pengertian laporan audit. Laporan audit ialah laporan berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Dalam penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 dasar laporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar laporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuai asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Yang kedua, fungsi laporan audit. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan seperti manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank dan banyak lainnya. Menurut model manajemen audit BPK RI, fungsi laporan audit terbagi atas 4. Yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah berwenang. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Dan yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Yang ketiga, tahapan pembuatan laporan audit. Yang pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Setelah mengkonfirmasi bahwa auditor akan mengunjungi klien yang diaudit, auditor akan meminta dokumen yang diperlukan terkait dengan kebutuhan audit. Dokumen audit tersebut dapat mencakup salinan laporan audit sebelumnya, laporan bank, instrumen keuangan, dan buku besar. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Auditor akan memverifikasi informasi dalam file dan merencanakan bagaimana melakukan proses audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Auditor harus mengundang manajemen senior, urusan umum, dan personel administrasi sisi klien kunci untuk berpartisipasi dalam pertemuan publik. Pada rapat umum tersebut, auditor akan mempresentasikan ruang lingkup audit, durasi audit, dan hal-hal yang akan dibahas terkait pelaksanaan audit. Yang keempat, melakukan kerja lapangan. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk merealisasikan rencana audit. Yang kelima, menyusun laporan. Auditor menyiapkan laporan audit yang berisi informasi rinci tentang hasil audit selama proses audit. Laporan audit akan merangkum kesalahan matematis, temuan penting dan tidak penting, pembayaran dan diotorisasi tetap belum dibayar, dan temuan lainnya. Yang keenam yaitu menyiapkan rapat penutupan. Dalam rapat penutup, semua pihak terkait akan membahas laporan audit dan tanggapan manajemen dengan cermat. Jika ada masalah lain akan segera diselesaikan dan dicarikan solusi pada rapat penutupan. Jenis-jenis opini audit. 1. Unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor ketika auditor tidak menemukan kesalahan penyajian materi setelah pengujian mereka. Laporan audit wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan adalah penyajian yang benar dan wajar dan semua materi penyajian yang wajar. Qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian dinyatakan karena auditor telah mendapatkan bukti yang cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan. Adanya material yang tidak preventif terhadap laporan keuangan, adanya material tetapi tidak pervasif,
Tidak diperolehnya bukti secara cukup untuk mendukung opini auditor, namun ia melakukan penyimpulan telah terjadi kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. 3. Modified and qualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Ciri-cirinya, adanya beberapa pendapat dari auditor diambil dari pendapat auditor independen yang lain. Tidak ada aturan jelas laporan keuangan, terjadi pengaruh dari ketidakpastian di masa yang akan datang, serta hasil yang tidak bisa diprediksi. 4. Adverse opinion atau opini tidak wajar. Dinyatakan pada saat auditor melakukan pemeriksaan mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan. 5. Disclaimer of opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Keuntungan laporan audit. 1. Memberi jaminan atas laporan keuangan. Laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor profesional akan membantu para pengguna laporan untuk memastikan bahwa informasi keuangan tersebut benar atau tidaknya. 2. Membuktikan integritas manajemen pada pemegang saham. Dengan laporan tersebut akan membuktikan apakah manajemen jujur kepada pemegang saham atau tidak, karena auditor adalah independensi dari manajemen. Hal ini terkait dengan prinsip dan teori keagenan. Yang ketiga, sebagai persyaratan hukum dan regulasi. 4. Membantu pemangku kepentingan untuk memahami tentang situasi keuangan dan operasional entitas. 5. Laporan dapat membantu mereka mengelola anak perusahaan yang lebih efektif. Yang keenam, batasan laporan audit. Yang pertama, ruang lingkup yang mungkin dibatasi oleh manajemen. 2. Waktu juga menjadi kendala bagi auditor. Dalam praktiknya, auditor tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan pengujian yang sebagaimana mestinya. Independensi auditor adalah kode etik yang mengharuskan auditor untuk tetap independen dari klien audit mereka. Yang keempat, risiko yang mungkin tidak terdeteksi oleh auditor, seperti risiko inheren dan risiko penipuan. Risiko inheren adalah faktor kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan material dengan asumsi tidak adanya pengendalian internal. Dan risiko penipuan adalah risiko kecurangan baik dari itu pihak internal, manajemen ataupun pihak auditor itu sendiri. Kelima yaitu kualifikasi dan kompetensi auditor. Itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang laporan audit. Kalau ada salah dalam kata dan penulisan mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.